Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi bab 6 yaitu mengenai aset. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Else Wahdareva Ulmuna, NIM 100. Di sini saya akan membuka presentasi kali ini. Nah, pada bab aset ini akan dibagi menjadi 4 subbab pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian, yang kedua pengukuran, yang ketiga penilaian, dan yang terakhir pengungkapan. Untuk pengertian ini sendiri akan disampaikan oleh saya, Else Wahdareva Ulmuna, NIM 100. Selanjutnya mengenai pengukuran akan disampaikan oleh rekan saya, Hairani Wijayanti, NIM 009. Dan untuk penilaian akan disampaikan oleh rekan saya, Eka Nanda Safitri, NIM 096. Dan yang terakhir pengungkapan akan disampaikan oleh rekan saya, Rizka Zunia Permadani, NIM 013. Nah, langsung saja ke subbab pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Nah, aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Nah, untuk mendukung berjalannya suatu perusahaan, maka diperlukan adanya aset. Tentu saja hal ini juga menunjukkan bahwa seberapa potensialkah perusahaan tersebut. Aset ini tidak hanya berbentuk uang, namun juga ada benda, bangunan, tanah, serta surat berharga lainnya. Karakteristik utama aset ada 3, yaitu mengenai manfaat ekonomi, dikuasai oleh entitas, dan akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Untuk manfaat ekonomi, tentunya memiliki potensi jasa atau manfaat, memiliki daya tukar dan beli, dapat digunakan untuk menghasilkan barang yang memiliki potensi jual, dan tentunya bisa membayar hutang. Nah, selanjutnya dikuasai oleh entitas, cukup dimiliki tanpa perlu dikuasai. Pemilikan hanya salah satu cara untuk menguasai manfaat ekonomik. Selanjutnya akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Ini merupakan syarat untuk mengakui aset karena kekayaan tidak bisa langsung dikatakan sebagai aset. Selanjutnya karakter pendukung aset ada 5. Yang pertama melibatkan kos, berwujud, tertukarkan, terpisahkan, dan berkekuatan hukum. Selanjutnya subbab pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengukuran. Nah, pengukuran di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Dengan konsep kontinuitas usaha, pos atau sumber ekonomik akan mengalami 3 tahap perlakuan sejalan dengan kegiatan usaha, yaitu pemerolehan atau acquisition, yang kedua pengolahan atau processing, dan yang ketiga ada penjualan atau penyerahan, sales atau delivery. Tahap terakhir ini penjualan melibatkan penyerahan barang atau jasa atau keluarnya sumber ekonomik. Perlu ditegaskan kembali bahwa kos adalah pengukur, sedangkan aset dan biaya adalah elemen yang diukur. Sebagai pengukur elemen, kos melekat pada aset atau biaya, sehingga kos, aset, dan biaya ketiganya sering dirancukan. Kerancuan dapat timbul karena secara teknis pembukuan suatu kos dapat dibebankan atau didebitkan ke aset atau biaya pada saat terjadinya. Selanjutnya kos sebagai pengukur dan bahan olah akuntansi. Konsep dasar penghargaan sepakatan menegaskan bahwa pengukuran aset pada saat pemerolehan yang paling objektif adalah jumlah rupiah yang terlibat dalam transaksi pertukaran antara dua pihak independen yang sama-sama berkehendak. Dalam arti luas, kos mempunyai makna sebagai agregat harga atau price aggregate dalam pemerolehan suatu aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hairani Wijayanti, NIM 009. Baik, meneruskan materi yang dari sebelumnya, yaitu selanjutnya itu penghargaan sepakatan sebagai bukti. Nah, transaksi pertukaran atau jual beli dapat dijadikan landasan untuk menentukan kos yang terandalkan, karena penghargaan sepakatannya itu didasarkan atas mekanisme pasar yang bebas sehingga menjadi bukti validitas pengukuran kos lebih-lebih dalam mekanisme pasar sempurna. Nah, adapun mekanisme pasar bebas itu menjamin dan menghendaki itu ada 3. Yang pertama, pihak bertransaksi sama-sama berkehendak dan bebas serta tanpa adanya tekanan dan ancaman. Nah, di sini itu menghindari adanya tindakan sepihak.
Dan yang kedua yaitu pihak bertransaksi sama-sama berkemampuan memperoleh informasi secara bebas. Nah, yaitu di situ implikasinya menjamin bahwa penghargaan sepakatan benar-benar merefleksikan nilai wajar atau nilai sebenarnya, yaitu nilai yang objektif. Dan yang ketiga yaitu barang yang ditentukan cukup standar atau umum dan tersedia cukup banyak di pasar bebas. Nah, yaitu bagaimana itu meyakinkan keobjektifan cost atau dasar penghargaan sepakatan, karena harga yang disepakati dalam tawar-menawar itu antara kedua belah pihak biasanya itu menunjukkan nilai pada saat transaksi itu terjadi. Dan yang selanjutnya yaitu pengukuran cost. Nah, pengukuran cost di sini besar kecilnya cost yang harus dicatat itu pertama kali sebagai pengukur suatu aset pada saat pemerolehan ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama batas kegiatan yang disebut pemerolehan. Nah, di sini yaitu berkaitan dengan masalah unsur pengorbanan sumber ekonomi kegiatan apa saja yang membentuk kos suatu aset. Misalnya itu dalam beli mesin. Nah, itu kan mesti ada biaya pemasangan dan lain-lain. Nah, itu bisa dialokasikan pada nilai kos tersebut. Dan yang kedua yaitu jenis penghargaan, yaitu berkaitan dengan penentuan kos utama yang harus dicatat. Untuk yang selanjutnya yaitu kos dalam barter, yaitu merupakan perolehan aset atau biasanya aset berwujud atau moneter dengan penghargaan berupa aset berwujud atau non moneter lainnya. Pengukuran aset yang diperoleh bergantung pada apakah aset yang dipertukarkan sejenis atau tidak sejenis. Nah, di sini barang yang dimaksud sejenis yaitu barang yang fungsinya itu sama, misalnya truk sama pick up. Di situ dianggap barang sejenis karena fungsinya itu sama-sama mengantarkan barang. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip penentuan kos aset yang diterima dalam barter atau pertukaran. Yang pertama, pertukaran tak sejenis tanpa pembayaran tombok, yaitu aset yang diterima dicatat sebesar nilai wajar atau pasar, aset yang diserahkan atau nilai wajar yang diterima, mana yang lebih mudah atau jelas ditentukan. Dan yang kedua yaitu pertukaran tak sejenis dengan pembayaran tombok, yaitu aset yang diterima dicatat sebagai nilai pasar aset yang diserahkan ditambah tombok atau nilai wajar atau aset yang diterima. Dan yang ketiga yaitu pertukaran sejenis tanpa pembayaran tombok. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku atau nilai pasar aset yang diserahkan, mana yang lebih rendah. Untuk yang keempat yaitu pertukaran sejenis dengan pembayaran tombok, yaitu aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset dan diserahkan ditambah tombok atau nilai pasar aset yang diserahkan ditambah tombok pada yang lebih rendah. Dan yang selanjutnya pertukaran sejenis dengan penerimaan tombok, yaitu bila terjadi rugi, aset yang diterima itu dicatat sebesar harga pasar aset yang diserahkan dikurangi kas yang diterima. Dan yang selanjutnya yaitu bila terjadi untung, aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan dikurangi porsi nilai buku aset yang dianggap dijual atau ditukar. Dan yang selanjutnya yaitu saham sebagai penghargaan, yaitu saham sebagai penghargaan merupakan salah satu bentuk perolehan aset dengan barter. Yang selanjutnya yaitu kos dalam reorganisasi. Nah, bila suatu perusahaan sudah berjalan cukup lama dan mengalami reorganisasi, perusahaan tersebut biasanya tidak memiliki data kos yang memadai untuk menentukan aset yang dikuasainya, karena biasanya itu pada saat reorganisasi itu nilai kos yang digunakan itu nilai wajar pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu hadiah atau hibah, yaitu masalah khusus timbul bila mana barang atau jasa jelas-jelas mempunyai manfaat ekonomi yang besar diperoleh perusahaan tanpa kos. Yaitu misalnya gedung tanah yang diperoleh dengan cara diberi atau hibah. Yang selanjutnya yaitu temuan. Nah, kadangkala terjadi bahwa suatu sumber alam atau sarana ditemukan atau dikembangkan itu mempunyai nilai ekonomi yang jauh melebihi pengeluaran yang sebenarnya untuk memperolehnya. Misalnya tambang minyak yang sangat berharga ditemukan
dan pekerjaan eksplorasinya dengan nilai kos nominal atau cukup rendah dibandingkan dengan hasilnya. Yang selanjutnya yaitu kos dalam pembelian kredit, yaitu dengan sistem pembelian kredit, nilai waktu uang menjadi faktor yang sangat penting dalam mengukur kos yang sebenarnya. Yang selanjutnya potongan tunai dan keringanan, yaitu kos akan tercatat terlalu tinggi apabila potongan tunai dan keringanan-keringanan lain tidak dikurangkan terhadap harga kesepakatan. Nah, yang selanjutnya rugi dalam pemerolehan aset. Sebelum pendapatan terjadi yang ditimbulkan oleh upaya dipresentasi oleh biaya, kos semata-mata mengalami penghimpunan, penggabungan, dan reklasifikasi. Baik, yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sebab tentang penelitian. Penelitian adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu pos aset pada saat akan dilaporkan atau disajikan dalam statement keuangan pada tanggal tertentu. Tujuan penilaian aset adalah merepresentasikan atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Konsep dan basis penelitian. Penelitian dapat didasarkan pada nilai masukan atau keluaran bergantung pada tujuan merepresentasi aset. Jadi, konsep nilai masukan dan keluaran sebenarnya berkaitan dengan konsep kesatuan usaha yang dianggap menguasai sumber ekonomik atau aset dan harus mempertanggungjawabkan aset tersebut. Yang selanjutnya yaitu nilai masukan. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh suatu aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Kalau tujuan menyajikan makna aset ini adalah untuk menunjukkan aliran kas yang akan keluar dari unit usaha, maka nilai masukan merupakan alternatif nilai keluaran untuk objek jasa bila memang tidak ada pasar objek tersebut, sehingga nilai keluaran tidak dapat diukur dengan cukup pasti dan andal. Secara umum, nilai masukan terdiri dari kos historis, kos pengganti, dan harapan. Yang pertama, historical cost. Kos historical merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aset tersebut. Kos pengganti yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang diharus korbankan apabila aset tertentu diperoleh sekarang. Present value of future cash flow merupakan piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi. Yang selanjutnya yaitu nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konveksi. Nilai keluaran ada tiga. Yang pertama yaitu harga jual massa. Jumlah rupiah kas atau setaranya yang diperoleh entitas dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. Yang kedua, harga jual sekarang. Harga yang dapat diterima untuk menjual aset atau membayar transfer kewajiban di pasaran saat tanggal pengukuran. Yang ketiga yaitu nilai terrealisasi harapan. Jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dan dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan. Yang selanjutnya yaitu kos atau pasar yang lebih rendah. Penilaian atas dasar kas atau pasar yang lebih rendah merupakan kombinasi nilai masukan dan keluaran karena pengertian pasar dalam hal ini dapat berarti pasar barang, masukan atau keluaran. Yang terakhir yaitu penilaian menurut FASB. Untuk tujuan penilaian pos aset tertentu, tiap dasar penilaian mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tanpa memperhatikan sifat masukan atau keluaran, FASB menyarankan untuk tetap menggunakan makna penilaian yang sekarang dipraktikkan. FASB mengidentifikasi 5 makna atau atribut yang dapat direpresentasikan dalam berbagai atribut penilaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah subbabnya tentang pengakuan. Nah, di sini pengakuan merupakan suatu jumlah rupiah atau kos yang diakui sebagai aset apabila
jumlah rupiah tersebut timbul akibat yang pertama adanya transaksi, yang kedua jadian, dan yang ketiga adalah keadaan yang mempengaruhi aset. Nah, dengan mengutip Sterling, Belkawi menunjukkan kondisi perlu dan kondisi cukup untuk mengakui aset, yaitu yang pertama mendeteksi adanya aset. Nah, untuk mengakui aset ini harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset tersebut. Nah, untuk yang kedua, sumber ekonomik dan kewajiban. Nah, untuk mengakui aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomik yang langka, dibutuhkan, dan berharga. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan entitas. Nah, untuk mengakui aset ini, kesatuan usaha harus mengendalikan ataupun menguasai objek aset tersebut. Nah, yang keempat yaitu mengandung nilai. Nah, untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang terukur secara moneter. Untuk yang kelima berkaitan dengan waktu pelaporan. Nah, untuk mengakui aset, semua penguji itu di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan ataupun yang disebut tanggal neraca. Nah, yang keenam yaitu verifikasi. Untuk mengakui aset harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas tadi harus dipenuhi. Nah, apa yang dikemukakan Belkawi di atas itu tadi disebut dengan kaidah pengakuan yang merupakan petunjuk teknis atau prosedur untuk menerapkan 4 kriteria pengakuan FASB, yaitu yang pertama definisinya, keterukuran, keterpautan, dan keterandalan. Nah, yang selanjutnya adalah beban tangguhan. Nah, pelaksanaan kaidah yang di atas tadi itu menjadi pelik karena karakteristik unik kos yang terlibat menyebabkan keraguan. Nah, diperlukan sebagai aset meragukan karena manfaat ekonomi masa depan tidak cukup pasti, sementara kalau diperlukan sebagai biaya ataupun dibebankan ke pendapatan tahun terjadinya juga tidak pas karena asosiasi dengan pendapatan sulit untuk ditentukan. Nah, diperlakukan sebagai rugi juga tidak tepat karena kos ini merupakan representasi kesulitan semacam ini menimbulkan praktik bahwa kos-kos semacam itu ditampung dalam satu pos yang disebut adalah beban tangguhan. Selanjutnya, kos yang mempunyai karakteristik unik sehingga menimbulkan masalah penangguhan pembebanan, misalnya adalah kos yang terlibat dalam transaksi, kejadian ataupun keadaan berikut. Yang pertama adalah sewa guna, yang kedua bunga selama masa konstruksi aset tetap, yang ketiga riset dan pengembangan, yang keempat eksplorasi minyak dan gas bumi, yang kelima rugi selisih kurs valuta asing atau penjabaran valuta asing, yang keenam sumber daya manusia, dan yang ketujuh adalah kos organisasi. Nah, yang selanjutnya ada tentang sewa guna. Nah, sewa guna ini juga menimbulkan masalah yang pelik juga dalam pengakuan aset karena pada mulanya sewa guna ini digunakan sebagai sarana pemerolehan aset tetap ataupun fasilitas fisik tanpa harus menunjukkan utang yang timbul dari perolehan tersebut. Nah, dengan kata lain, sewa guna ini diperlakukan sebagai sewa menyewa biasa sehingga jumlah rupiah sewa yang dibayarkan itu diperlakukan sebagai biaya sewa. Nah, oleh karena itu, dengan konsep dasar substansi di atas, FASB mewajibkan untuk mengakui dan melaporkan kewajiban yang timbul dari sewa guna dan mengakui fasilitas yang disewa guna itu sebagai aset perusahaan kalau secara substantif perjanjian sewa guna tersebut sebenarnya merupakan pembelian angsuran. Nah, yang menjadi masalah adalah apa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu sewa guna itu dapat dijadikan sebagai pembelian angsuran. Nah, FASB mengajukan 4 kriteria, yaitu yang pertama, kontrak sewa guna itu menyebutkan adanya transfer hak milik barang atau propertas kepada tersewa guna pada akhir jangka sewa guna tersebut. Nah, yang kedua yaitu kontrak sewa guna memuat pasal bahwa tersewa guna boleh pilih untuk membeli pada tanggal yang ditetapkan dalam jangka sewa guna dengan harga yang ditetapkan dan harga tersebut cukup murah sehingga dapat dipastikan di muka bahwa tersewa guna akan memilih membeli propertas yang bersangkutan. Nah, untuk yang ketiga, jangka sewa guna itu 75% atau lebih dari sisa umur ekonomi taksiran propertas sewa guna sejak penandatanganan kontrak. Nah,
Untuk yang keempat, pada saat penandatanganan kontrak sewa guna, nilai sekarang semua pembayaran sewa guna minimum selama jangka sewa guna adalah sama atau lebih besar dari 90% nilai wajar bersih bagi persewa guna tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kos bunga. Nah, di sini kos bunga telah disebutkan bahwa kos suatu aset adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk menyiapkan aset tersebut sampai siap dipakai atau dikonsumsi sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, FASB ini menyebutkan bahwa tujuan mengkapitalisasi kos adalah untuk mendapatkan angka kos pemerolehan yang paling merefleksi investasi total kesatuan usaha dalam aset dan untuk membebankan suatu kos yang berkaitan dengan pemerolehan suatu sumber ekonomi yang akan memberi manfaat di masa datang untuk dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh manfaat tersebut. Nah, kos bunga ini mempunyai beberapa argumen. Yang pertama adalah argumen pendukung. Argumen pendukung ini berisi tentang dengan yang pertama yaitu dengan kesiapan pemakaian atau penggunaan. Kesiapan pemakaian atau penggunaan ini sebagai batas kegiatan pengukuran kos aset, kos bunga jelas merupakan unsur kos aset. Nah, yang kedua, bila kesatuan usaha tidak membangun sendiri. Yang ketiga, pembebanan kos bunga langsung mendapatkan selama masa konstruksi. Nah, yang keempat itu kos bunga selama masa pembangunan bukan merupakan kos pendanaan. Nah, yang kedua adalah argumen penolak. Nah, beberapa argumen menolak dikapitalisasinya bunga ini. Penolakan tersebut didasarkan atas argumen berikut. Yang pertama, bunga lebih merupakan kos pendanaan daripada unsur kos aset. Yang kedua, adanya konsep nilai setara tunai atau nilai sekarang. Nah, yang ketiga, adanya konsep kesatuan usaha. Dan yang keempat, merupakan kos pendanaan yang berpisah dengan kos pemerolehan aset. Nah, yang ketiga yaitu alternatif perlakuan. Nah, berbagai argumen yang mendukung ataupun menolak di atas itu akhirnya menghasilkan berbagai kemungkinan perlakuan kos bunga selama masa pembangunan. Beberapa alternatif perlakuan adalah yang pertama yaitu bunga tidak dikapitalisasi dan diperlakukan sebagai biaya periode. Nah, yang kedua yaitu bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai bagian dari kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Nah, yang ketiga, bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Nah, besarnya bunga yang dikapitalisasi dapat didasarkan pada perhitungan seperti alternatif 2 yang tadi di atas. Nah, yang keempat yaitu jumlah rupiah kapitalisasian. Nah, tiap alternatif jumlah rupiah bunga yang harus dikapitalisasi didasarkan atas argumen atau dasar pikiran. Nah, yang pertama alternatif 2A tadi yang di atas yaitu didasarkan pada argumen bahwa bunga merupakan elemen kos konstruksi tetapi hanya bunga yang memang benar-benar dibayar untuk dana khusus tersebut. Nah, yang kedua alternatif 2B tadi yang di atas yang saya sebutkan tadi berusaha untuk mengatasi kesulitan dalam usulan pertama. Nah, dasar pemikirannya itu yaitu bahwa semua utang dianggap digunakan untuk investasi dalam pembangunan sarana fisik. Nah, yang ketiga alternatif 2C merupakan pendasaran diri pada asumsi bahwa bunga seluruh dana yang tertanam dalam perusahaan merupakan kos ekonomi. Nah, standar yang selanjutnya ada standar yang mengatur. Nah, di sini adanya berbagai alternatif di atas tadi, adanya perlakuan kos bunga menuntut adanya standar akuntansi yang menjadi acuan praktik agar pembandingan statement keuangan menjadi mudah dilakukan dan berkembang. Nah, secara konseptual memang layaklah kalau kos bunga selama konstruksi tersebut dikapitalisasi, tetapi perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan jenis aset yang dapat dilekati oleh kos bunga, besarnya kos bunga yang dikapitalisasi, dan periode kapitalisasi. Standar yang relevan dengan hal ini biasanya yaitu FAS nomor 34. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu aset memenuhi syarat. Nah, di sini dalam keadaan tertentu kapitalisasi bunga tidak perlu dilakukan. Nah, standar akuntansi menentukan aset yang memenuhi syarat untuk dilekati kos bunga yang dalam PSAK nomor 26 yang disebut aset tertentu. Nah, di sini FASB menetapkan bahwa kapitalisasi bunga hendaknya dilakukan hanya untuk aset yang memenuhi syarat. Yang pertama yaitu aset yang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri atau oleh perusahaan. Nah, yang kedua yaitu aset dibangun atau diproduksi dengan tujuan untuk dijual sebagai suatu unit atau proyek yang berdiri sendiri terpisah dari
objek ataupun kegiatan operasi lainnya. Yang ketiga yaitu investasi jangka panjang yang dilakukan dengan metode ekuitas sementara terinvestasi. Nah, selanjutnya yaitu besarnya kapitalisasi bunga. Nah, besarnya bunga yang harus dikapitalisasi yaitu bagian dari kos bunga yang terjadi selama periode-periode pembelian aset yang secara teoritis dapat dihindari seandainya kesatuan usaha tidak membangun fasilitas fisik yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya adalah periode kapitalisasi. Nah, di sini kapitalisasi kos bunga itu diperhitungkan untuk periode pemerolehannya. Nah, sehingga periode ada 3 kondisi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama pengeluaran untuk pembangunan aset telah dilakukan atau terjadi. Nah, yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan sampai siap terpakai ataupun yang masih berlangsung. Nah, yang ketiga yaitu kos bunga telah terhimpun atau terjadi bersamaan dengan berjalannya pembangunan aset tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pengungkapan. Nah, di sini bila sebagian atau seluruh bunga dikapitalisasi, tentu saja akan ada sebagian informasi bunga yang hilang. Nah, oleh karena itu perlu adanya sebuah pengungkapan ini sehingga statement keuangan itu tidak menyesatkan. Nah, agar statement keuangan tetap informatif, hal berikut harus diungkapkan sebagai penjelasan statement keuangan. Yang pertama, bila tidak ada kos bunga yang dikapitalisasi, total bunga yang terjadi selama periode dan dibebankan sebagai biaya periode tersebut. Yang kedua, bila sebagian kos bunga dikapitalisasi, bunga total yang terjadi dan bagian yang dikapitalisasi. Nah, yang terakhir adalah penyajian. Prinsip akuntansi berterima umum itu, terutama standar akuntansi, menetapkan penyajian dan pengungkapan tiap-tiap pos-pos aset. Nah, walaupun aset didefinisi secara umum sebagai manfaat ekonomi masa mendatang yang dikuasai oleh satuan usaha dan yang benar-benar timbul dari transaksi yang sah, tiap pos aset ini didefinisi lebih lanjut ataupun spesifik sesuai dengan sifat pos tersebut. Nah, pengungkapan dan penyajian pos-pos aset harus dipelajari dari standar yang mengatur tiap pos tersebut. Nah, secara umum, prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut. Yang pertama, aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau bagian atas dalam neraca berformat laporan. Nah, yang kedua, aset ini diklasifikasi menjadi aset lancar ataupun tetap. Nah, yang ketiga, aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas ataupun kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan yang pertama. Nah, yang terakhir yaitu kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan. Misal, metode depresiasi aset tetap dan dasar penilaian persediaan barang. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf.